Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Fauzia Rahman Imtiaz dengan NIM 24070160098 kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan anak awal, yaitu perkembangan kognitif menurut Piaget dan juga perkembangan bahasanya. Perkembangan anak usia awal. Yang pertama, saya akan membahas tentang kognitifnya. Pertama, penggunaan simbol untuk mempresentasikan objek, misalnya menggambar mobil. Yang kedua, masih sulit memahami logika formal dan perspektif orang lain. Dan bahasa anak perkembangan anak usia awal yang pertama, lonjakan signifikan dalam kosakata dan kemampuan tata bahasanya. Lalu selanjutnya, kalimat sederhana mulai berkembang menjadi kalimat kompleks. Tahap ini merupakan masa yang sangat penting dalam membentuk kemampuan intelektual, emosional, dan sosial anak, serta mempersiapkan mereka untuk tahap pendidikan formal seperti masuk sekolah dasar. Nah, perkembangan kognitif Jean Piaget ini dibagi menjadi sensori motorik dari umur 0 sampai 2 tahun, lalu masa praoperasional dari umur 2 sampai 7 tahun, lalu operasional konkret dari umur 7 sampai 11 tahun, lalu selanjutnya operasional formal yaitu pada 11 tahun sampai dewasa. Selanjutnya saya akan membahas tentang teori perkembangan kognitif Jean Piaget, yaitu pada masa anak perkembangan awal atau tahap praoperasional pada umur 2 sampai 7 tahun. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Yang pertama ada pemikiran simbolik, yaitu penggunaan gambar, kata, atau tindakan untuk mempresentasikan objek. Contohnya, anak menggunakan gambar bunga untuk mewakili bunga asli. Main simbolik ini, anak dapat berpura-pura bermain seperti menggunakan benda-benda yang tidak nyata untuk mewakili sesuatu. Contoh lainnya, mereka mungkin berpura-pura bahwa tongkat adalah pedang atau kotak kardus adalah rumah. Dan selanjutnya ada egosentrisme, yaitu anak melihat dunia dari perspektif mereka sendiri. Jadi, egosentrisme ini adalah salah satu ciri utama dari tahap praoperasional. Anak-anak pada tahap ini cenderung melihat dunia dari sudut pandang mereka sendiri dan sulit memahami sudut pandang orang lain. Contohnya, jika seorang anak berdiri di depan televisi dan menonton, mereka mungkin tidak menyadari bahwa orang lain di belakang mereka tidak bisa melihat layar. Mereka menganggap bahwa karena mereka bisa melihat, maka semua orang juga bisa melihat. Selanjutnya, animisme. Di sini, anak menganggap bahwa benda mati memiliki kehidupan. Contohnya, mengira boneka merasa sakit ataupun pohon bisa menangis. Jadi, anak-anak pada tahap praoperasional seringkali menganggap benda mati memiliki sifat hidup atau perasaan. Nah, ini disebut animisme. Selanjutnya, ada keterbatasan dalam konservasi. Anak belum paham bahwa kuantitas tetap sama meskipun bentuk berubah. Contohnya, jika air dituangkan dari gelas tinggi ke gelas pendek, anak mungkin berpikir volume air berubah. Jika air dituangkan dari gelas yang tinggi dan sempit ke gelas yang pendek dan lebar, anak-anak pada tahap ini cenderung mengatakan bahwa gelas yang lebih tinggi memiliki lebih banyak air, meskipun mereka melihat bahwa airnya tidak berubah. Mereka tuh fokus pada satu aspek atau tinggi gelas dan mengabaikan yang lainnya atau lebar gelasnya. Jadi mereka tuh cuma fokus sama tinggi gelasnya aja. Kalau gelasnya tinggi berarti airnya banyak. Kalau gelasnya lebar walaupun isinya sama, tapi mereka tuh nggak menghiraukan dan menganggap pokoknya yang lebih tinggi itu airnya yang paling banyak. Selanjutnya, centration, yaitu fokus pada satu aspek saja, mengabaikan aspek lain. Nah, itu sama kayak yang sebelumnya. Jadi dia tuh fokus sama tinggi gelas tanpa memperhatikan lebarnya. Jadi dia tuh fokus sama tinggi gelasnya. Kalau misalnya gelasnya tinggi berarti lebih banyak. Padahal mau gelas tinggi ataupun gelas lebar itu sama aja isinya. Selanjutnya ada irreversibility, yaitu kesulitan membayangkan suatu tindakan dapat dibalik. Contohnya, anak tidak dapat memahami bahwa roti yang dipotong bisa disatukan kembali. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perkembangan bahasa anak tahap awal, yaitu pada usia 2 sampai 7 tahun. Pada usia 2 sampai 3 tahun atau disebut fase linguistik awal, yaitu mulai menggabungkan kata menjadi kalimat dua kata.
Contohnya, mau makan, ibu datang. Penggunaan telegraphic speech hanya kata-kata penting yang digunakan. Jadi, anak mulai menggunakan tata bahasa sederhana. Anak mulai memahami aturan dasar tata bahasa seperti pengenalan subjek dan predikat, meskipun penggunaan kata masih terbatas. Selanjutnya, pada usia 3-4 tahun yaitu fase linguistik madya. Kosakata meningkat pesat, mencapai lebih dari 1.000 kata. Nah, di usia ini, bahasa anak mulai berkembang lebih pesat, dan mereka mulai menggunakan kalimat yang lebih panjang dan lebih jelas. Yang sebelumnya anak hanya menggunakan 2-3 kata, sekarang dia sudah bisa menggunakan beberapa kata. Misalnya, yang pertamanya dia bilang, mau roti, kayak gitu. Terus sekarang dia udah bisa ngomong, aku mau makan roti. Jadi dia itu udah bisa bertanya, pertanyaan-pertanyaan sederhana, kayak misalnya, apa ini dan kenapa, kayak gitu. Selanjutnya, usia 4-5 tahun, yaitu fase linguistik lanjut. Anak-anak mulai menggunakan kalimat yang lebih kompleks dengan subjek, predikat, dan objek yang jelas. Dan di usia ini, anak sudah mampu bercerita sederhana seperti menceritakan apa yang dilakukan sepanjang hari. Jadi pada usia ini anak tuh udah lancar bahasanya dan udah banyak mengenal kosakata-kosakata. Selanjutnya, ada Harlock dan Sandrock. Di sini Harlock menjelaskan bahwa peran keluarga dalam perkembangan bahasa sangat penting. Orang tua yang sering berbicara dan membaca untuk anak mempercepat perkembangan bahasa. Dan Sandrock bilang, stimulasi kognitif, misal permainan edukatif membantu perkembangan bahasa dan kemampuan berpikir. Jadi intinya adalah orang tua itu sangat berpengaruh ya pada perkembangan anak. Jadi semakin orang tua itu sering berbicara, sering mengajak ngobrol anak, maka kemampuan si anak untuk berbicara pun juga akan semakin cepat. Perkembangan bahasa anak pun akan semakin berkembang. Nah, Santok pun juga begitu tentang stimulasi kognitif. Jadi, kayak permainan edukatif dan lingkungan belajar yang mendukung dapat membantu anak mempercepat perkembangan kemampuan berbicara dan memahami bahasa. Stimulasi ini membantu anak memproses informasi lebih efektif dan mendorong pemahaman mendalam tentang kata dan makna. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.